Para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM, dan didominasi kaum emak-emak, tak lelah menggaungkan tagline Jokowi mundur, termasuk ketika melakukan aksi di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2024. Tak terhitung telah berapa kali emak-emak ini turun ke lapangan untuk menyuarakan aspirasinya, karena sebelumnya emak-emak itu juga nampak dalam unjuk rasa di DPR, Bawaslu, KPU, Patung Kuda, Simpang Sarinah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan lain-lain. Kemunculan emak-emak yang begitu masif di jalanan sebenarnya merupakan suatu fenomena yang tidak pernah terjadi pada pemerintahan-pemerintahan sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Indonesia, termasuk ketika era Orde Baru. Emak-emak itu tidak membenci Jokowi, tetapi kesal karena aspirasinya yang disampaikan dalam berbagai unjuk rasa tak pernah didengar oleh orang nomor satu di Indonesia itu. Bahkan kebijakan Jokowi makin mendekati akhir masa jabatan pada Oktober tahun 2024 justru makin banyak yang menyusahkan. Di era Jokowi, harga kebutuhan terus melambung, harga BBM dan tarif dasar listrik telah dinaikkan berkali-kali, sementara subsidi dicabut-cabuti. Di sisi lain, janji-janji kampanye Jokowi, seperti janji menciptakan 10 juta lapangan kerja, tidak berutang dan tidak impor, tidak terpenuhi. Yang terjadi justru ribuan tenaga kerja Cina dibiarkan masuk Indonesia untuk kerja di proyek-proyek dengan investor dari Cina, impor gila-gilaan sehingga memukul industri lokal dan petani, sementara utang meroket hingga 8.000 triliun lebih, sebagian besar untuk membangun infrastruktur yang diantaranya justru ditentang rakyat seperti proyek IKN dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak hanya itu, alih-alih bersiap untuk pensiun dari jabatan presiden, Jokowi justru berupaya memperpanjang jabatan yang telah 2 periode, dan dia sukses menjadikan anak sulungnya menjadi peserta Pilpres 2024 dengan diduga mengintervensi Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan putusan nomor 90 tahun 2023, sehingga anaknya yang baru 36 tahun, yakni Gibran Rakabuming Raka, dapat menjadi cawapres pada kontestasi tersebut. Lebih jauh, Jokowi diduga bermain curang, sehingga anaknya itu bersama pasangan capresnya, yakni Prabowo Subianto, memenangkan Pilpres 2024. Kebijakan Jokowi terbaru di bulan-bulan terakhirnya sebagai presiden yang juga ditolak emak-emak adalah uang kuliah tunggal atau UKT yang membuat biaya kuliah menjadi sangat mahal, dan program tabungan perumahan rakyat atau TAPRA yang memotong gaji pekerja sebesar 3% per bulan, karena program ini diduga merupakan modus pemerintah untuk mengumpulkan uang rakyat dengan tujuan tertentu. Pada Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024 lalu, emak-emak itu sebenarnya ingin menggelar aksi di depan Istana Negara tempat Jokowi berkantor, tetapi kemunculan mereka di perempatan Harmoni membuat aparat langsung bereaksi dan suasana menjadi sempat memanas. Jangan buka suara Bapak! Jangan buka suara Bapak! Bapak polisi! Begini caranya Anda memaksa suara kami. Apa yang kami bicarakan adalah tampara. Ikutin
tahun aliansi rakyat menggugat, mencoba menjadi pionir untuk bergerak, memanaskan suhu pergerakan, dan kita sampai di titik saat ini. Untuk apa? Terbukti semua nasib anak cucu kita terbukti hari ini. 5 bulan menjelang turunnya Bapak Jokowi, kebijakan bukannya semakin bagus, tetapi semakin menindas rakyat. Betul. 5 bulan Bapak Jokowi menuju turun, melengsarkan diri, tapi kebijakannya bukan pro rakyat, tapi pro penguasa oligarki, pro kapitalis. Oleh karena itu untuk Anda Bapak Joko Widodo, 5 bulan sekarang Anda boleh membuat kebijakan semau Anda, tapi jika memperpanjang kemauan Anda kembali akan melihat mama berhadapan dengan Anda di sini. Aliansi rakyat menggugat tidak akan kapok untuk bersuara. ARM tidak akan lelah untuk berteriak, dan ARM tidak akan capek untuk menyuarakan kebenaran. Untuk siapa? Bukan untuk kami, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk anak cucu kami. Karena apa? Karena anak cucu kami yang kami pertaruhkan, anak cucu kami yang akan kami bela. Ketika anak cucu kami di kemudian hari buruk nasibnya, maka ulah Anda. Ingat itu, kami tidak izinkan Anda merusak nasib anak cucu kami. Ini sudah terbukti bagaimana anak-anak kami moralnya dihabiskan, bagaimana pendidikan anak-anak kami dihabisi, bagaimana etika dan adabnya dihancurkan, bagaimana ekonomi kami dihabisi. Korupsi sekarang makin menggila. Sumber daya alam itu adalah hak pribumi, hak rakyat, bukan hak sebagian orang, bukan hak salah satu orang, bukan hak satu golongan. Ingat, sumber daya alam adalah milik kita. Sumber daya alam adalah milik semua rakyat Indonesia. Bapak Jokowi, Anda lihat bagaimana mama ada depan istana Anda. Anda bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat, berarti Anda dibutakan oleh sebuah ambisi. Ketika Anda tidak mengindahkan apa yang kami suarakan, maka akan ada pergerakan lebih besar. Tidak. Oke? Jangan